Berjumpa lagi di hari Minggu ini untuk melaksanakan ibadah online sekolah minggu. Pastikan ya adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi, serta siapkan Alkitab dan buku catatannya. Oke? Shalom adik-adik, hari ini berjumpa lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu untuk ibadah online bersama-sama. Selamat beribadah! Dan akhirnya wahyu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali lagi untuk memuji nama Tuhan melalui ibadah online sekolah minggu. Hari ini adik-adik akan bernyanyi bersama dengan Kaitin, Kaolin, dan juga Kata. Nah adik-adik, karena ini masih pagi, kakak yakin adik-adik pasti masih semangat. Untuk itu, adik-adik akan kakak ajak untuk menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Nah adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Sebelum ibadah kita dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau masih memberkati kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berkatilah kami supaya kami mengerti apa yang akan diajarkan firman-Mu. Tuhan, ampunilah dosa, kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Amin. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang berani tampil beda? Kakak yakin semua anak Tuhan berani tampil beda. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak harap adik-adik tetap semangat. Kita akan menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Ku
mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam surga, puji dan syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami agar menjadi anak yang dengar kebenaran. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik udah siap kan sama Alkitabnya? Kita buka Alkitabnya. Buka dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Kamarina ulangi lagi ya. Dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Sudah? Kita baca bareng-bareng ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Oke, kita sudah baca firman Tuhan tadi kan? Firman Tuhan tadi tertulis dalam kitab Timotius. Nah, sebelum Kamarina kasih tahu tema kita hari ini, Kamarina mau kenalin kalian sama Bapak Timotius. Tahukah adik-adik siapa Timotius itu? Timotius adalah anak dari Ibu Eunike, seorang Yahudi, dan ayahnya orang Yunani. Timotius tinggal di kota Listra. Sedari kecil, Ibu Eunike dan neneknya bernama Lois sudah mengenalkan dan mengajari Timotius tentang Tuhan. Waktu muda, Timotius bertemu Paulus saat Paulus ada di daerahnya untuk tugas misionaris yang kedua. Nah, sejak muda, Timotius ikut bersama Paulus untuk memberitakan Injil dan membantu orang lain. Bagi Paulus, Timotius adalah orang yang cocok membantunya. Kenapa? Karena Timotius menyayangi Tuhan dan saudara-saudaranya. Bapak Paulus juga berpesan pada Timotius untuk selalu berpegang pada firman Tuhan yang sudah Timotius kenal dari kecil. Karena itulah yang akan menuntun Timotius pada keselamatan iman kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, perbuatan Bapak Timotius dapat menjadi teladan bagi kita semua kan? Adik-adik pasti udah tahu dong benda apa yang Kamarina pegang. Pasti udah kenal banget kan sama benda ini? Ya, ini adalah Alkitab. Nah, adik-adik, sedari kecil kita pasti udah diajarin kan baca Alkitab. Diajarin sama orang tua, terus bisa juga diajarin sama guru-guru sekolah minggu waktu kita sekolah minggu. Nah, Kamarina pengen tanya, siapa yang udah baca Alkitab dari awal sampai akhir? Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Siapa yang udah habis baca isi Alkitabnya? Hah? Belum semua? Oke, mulai saat ini Kamarina mau adik-adik mulai membaca kitab suci setiap hari. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sesuai tema kita hari ini, yaitu baca kitab suci setiap hari. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Baca kitab suci setiap hari. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca, dari kitab Timotius tadi, itu berisi tentang pesan Bapak Paulus kepada Timotius untuk rajin membaca kitab suci. Kapan tuh Kak? Setiap hari adik-adik. Nah, Kak Marina pengen tanya nih adik-adik, kitab suci itu apa sih adik-adik? Ada yang tahu gak kitab suci itu pengertiannya apa? Nah, Kak Marina jelasin ya, kitab suci adalah kumpulan tulisan yang mengajarkan kebijakan, sejarah, firman Allah, kebenaran, dan keselamatan yang diilhamkan Allah kepada penulis-penulisnya. Jadi seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah mereka-mereka yang dikasih ilham atau dikasih penglihatan kepada Tuhan dan menjadi saksi waktu mereka mengikuti Tuhan memberitakan Injil. Jadi adik-adik, mengapa kita harus baca firman Tuhan?
Pertama, karena firman Tuhan adalah pedoman dalam perjalanan hidup kita. Tanpa firman Tuhan, pasti kita bimbang nih, kita mau kemana. Kita nggak tahu arah yang benar, kita nggak tahu perbuatan yang baik dan salah. Yang kedua, kita juga jadi tahu yang seperti Kakak Marina bilang, perbuatan yang baik dan yang tidak baik, yang dilarang Tuhan dan yang dikehendaki Tuhan. Kita jadi tahu setelah kita baca firman Tuhan. Yang ketiga, kita semakin mengenal Allah dan tentu saja semakin mengenal Yesus Kristus. Dari mana kita tahu kalau misalnya siapa itu Allah dan siapa itu Tuhan Yesus kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Adik-adik tahu kan di kitab suci itu juga banyak cerita seru dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Pasti kalian sudah tahu dong tokoh-tokoh yang seru dalam Alkitab. Ada Adam dan Hawa, ada Bahtera Nuh, ada Yusuf anaknya Yakub, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada cerita Raja Daud, ada cerita Raja Salomo, ada cerita Nabi Elia, ada cerita Hakim-Hakim Hud. Dan di perjanjian baru siapa yang paling terkenal? Tuhan Yesus. Nah, banyak kan cerita-cerita seru dalam Alkitab? Kakak mau adik-adik sekolah minggu mulai saat ini, mulai hari ini atau nanti malam kita mulai membaca Alkitab dari kitab Kejadian dari awal. Terus caranya adalah adik-adik punya kan kalender di rumah, kalender yang di dinding atau yang di meja yang kayak gini. Nanti setiap hari setelah adik-adik baca Alkitab, adik-adik tandain hari ini udah baca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 26 misalnya. Besok adik-adik baca Kejadian 1, 2 atau 3. Begitu setiap hari seterusnya. Nanti Kak Marina pengen tahu nih berapa lama ya adik-adik sekolah minggu selesai baca Alkitabnya dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Apakah selesainya nanti bulan Desember? Apa selesainya nanti tahun depan? Kakak Marina mau lihat dari catatan kalender yang adik-adik buat ya. Nanti ada hadiah khusus dari Kak Marina untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah baca Alkitab sampai habis. Oke? Nah, bagi yang belum bisa baca, kayak adik-adik kecil, nanti boleh minta bantuan orang rumah, boleh minta bantuan papa, mama, dan kakak untuk membacakan Alkitab setiap hari, baik itu mau tidur atau waktu mereka punya waktu luang, oke? Nah, adik-adik, kakak punya info menarik nih tentang Alkitab yang membuat adik-adik jadi suka Alkitab. Ini infonya. Banyak hal-hal mengagumkan yang ada di Alkitab yang mungkin adik-adik sekolah minggu belum tahu. Berikut diantaranya. Alkitab terdiri dari 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama, dan 27 kitab perjanjian baru. Kitab terpanjang di Alkitab adalah kitab Mazmur, dan kitab terpendek adalah kitab 2 Yohanes. Kalimat pertama di Alkitab adalah pada mulanya. Dan kata terakhir yang tertulis di Alkitab adalah amin. Kalimat jangan takut muncul sebanyak 365 kali dalam Alkitab, sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya, Tuhan ingin kita menjalani setiap hari tanpa ketakutan. Kata terpanjang di Alkitab adalah Maher Shalal Hasbas yang ditemukan di Yesaya 8 ayat 1. Orang paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter. Wah, tinggi sekali ya Goliat. Orang tertua di Alkitab adalah Metusalah. Dia meninggal pada saat berusia 969 tahun. Alkitab terdiri dari 773.692 kata dan membutuhkan waktu sekitar 70 jam untuk membacanya sampai habis. Mazmur 118 ayat 8 merupakan ayat yang terletak di tengah-tengah Alkitab. Bunyinya, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Wah adik-adik, sungguh ya Alkitab sebagai satu-satunya firman Tuhan patut kita syukuri dan imani. Karena itu, mari kita baca Alkitab atau Injil atau Bible setiap hari sambil belajar menjadi pelaku firman. Demikian,
hal-hal menarik dan mengagumkan yang ada di Alkitab. Untuk selanjutnya, adik-adik boleh cari tahu semua hal menarik di Alkitab, caranya dengan membaca Alkitab. Tuh kan, seru sekali kan Alkitab ternyata. Dari awal sampai akhir, banyak hal menarik yang pasti kalian belum tahu. Dan di situ juga ada pesan yang baik untuk kita sebagai manusia, yaitu kita harus makin dekat dengan Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kakak harap kita semua, adik-adik sekolah minggu, dan bahkan kakak sekolah minggu juga, mulai belajar hari ini membaca kitab suci setiap hari. Seperti pesan Kak Marina, tugas untuk adik-adik adalah membuat kalender atau coretan sampai mana adik-adik membaca Alkitabnya. Dan kakak akan cek ya kalau misalnya kalian sudah sampai kitab Wahyu. Oke, Kak Marina mau kasih ayat hafalan untuk adik-adik semua. Nih ayat hafalannya. Dihafalin ya, dan tentu saja bikin video singkat, tag ke Facebook SKM Gading Indah. Jangan lupa, yang rajin pasti dapat apresiasi dari kakak sekolah minggu setelah selesai COVID. Kita tutup sharing firman hari ini, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya ajarkan kami Bapa untuk selalu haus akan firman-Mu ya Bapa, ajarkan kami juga untuk setiap hari boleh semakin rajin membaca kitab suci Bapa. Bapa dalam surga, berkati anak-anak sekolah minggu ya Bapa, kiranya kami boleh dijauhkan dari segala virus berbahaya ini Bapa. Berkati juga setiap orang tua kami, setiap guru sekolah minggu juga ya Bapa, kiranya Tuhan boleh selalu berkati dalam pelayanannya Bapa dalam surga. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, kita diajarkan untuk membaca Alkitab setiap hari. Agar apa? Agar kita semakin mengenal Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Allah yang besar dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kakak mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Allahku Besar. Adik-adik, hari ini kita sudah selesai untuk melakukan ibadah. Sebelum kita menutup ibadah ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali memuji, memuliakan namamu lewat di ibadah kami ini. Biarlah kiranya Tuhan segala pujian dan penyembahan kami, bahkan firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini, senantiasa kami renungkan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati setiap pertumbuhan rohani kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan,
dan senantiasa menyenangkan hati-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan buat segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Dan sampai jumpa minggu